Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah statistik. Masuki minggu ke-14 pada hari ini. Lalu kita telah membahas tentang sebaran peubah acak yang kontinu dan diskrit. Minggu ini insya Allah kita akan membahas tentang statistik parametrik dan non-parametrik bagian pertama. Nah, untuk bagian pertama sendiri kita akan bahas seperti apa definisinya, kemudian kita akan membahas seperti apa perbedaan antara statistik parametrik dan non-parametrik. Insya Allah minggu depan kita akan bahas pengujian-pengujian apa yang digunakan dalam statistik parametrik dan non-parametrik. Oke, seperti biasa, sebelumnya saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, pada kuliah kali ini. Pertama, setelah mengikuti perkuliahan, kalian dapat menjelaskan definisi statistik parametrik dan non-parametrik. Kemudian, yang kedua, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri statistik parametrik dan non-parametrik. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan perbedaan antara statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, insya Allah 3 hal ini akan kita bahas pada kesempatan pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, dalam statistika kita kenal mengenai distribusi data. Nah, distribusi data adalah sebaran data pada statistika. Nah, untuk distribusi data sendiri ini terbagi menjadi 2 macam distribusi data. Ada data yang berdistribusi secara normal dan ada pula data yang tidak berdistribusi normal. Nah, untuk data-data yang berdistribusi normal ini digolongkan ke dalam statistik parametrik. Jadi pengujiannya nanti ya kita menggunakan statistik yang parametrik. Nah, seperti apa itu? Nah, akan kita jelaskan. Sedangkan yang tidak berdistribusi normal ini kita golongkan ke dalam statistik non parametrik. Nah, jadi kita sudah bisa ketahui mengapa ada perbedaan atau mengapa dikelompokkan dalam dua hal statistik ini, ada yang parametrik dan ada yang parametrik. Nah, ini disebabkan karena distribusi data yang disediakan adalah distribusi data yang berbeda, sehingga untuk penggolongannya pun kita golongkan dalam golongan yang berbeda. Dalam hal ini ada 2, yaitu statistik parametrik dan non parametrik. Nah, kita lihat ini contoh diagram distribusi data. Nah, seperti ini. Nah, ini data berdistribusi data IQ. Di sini kita ada data IQ. Nah, dari IQ yang rendah sampai IQ yang tinggi. Nah, di sini ada IQ rendah, IQ sedang, dan IQ tinggi. Dan kelihatan di sini datanya berdistribusi dari rendah naik kemudian turun lagi. Dan ini contoh distribusi data yang normal karena sebarannya merata. Oke, untuk perbedaannya kita lihat dalam bentuk grafiknya. Ini dia perbedaannya antara contoh data yang berdistribusi normal dengan yang tidak normal. Nah, data yang berdistribusi normal ini grafiknya cenderung seperti seperti gelombang atau seperti gunung seperti ini. Jadi tidak ada yang ekstrim terlalu tinggi dan tidak ada yang ekstrim terlalu rendah. Jadi datanya normal. Jadi kalau bisa digambarkan ya grafiknya seperti ini, naik turun. Nah, sedangkan yang tidak normal, nah seperti ini. Nah, ada pencilannya. Ini terlalu tinggi, sedangkan yang lainnya ini rendah, bahkan ada yang datanya tidak ada. Bisa dibilang ini nolnya. Nah, yang seperti ini adalah contoh data yang tidak berdistribusi normal. Nah, untuk yang seperti ini bisa dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan statistik
parametrik, sedangkan ini yang menggunakan non parametrik. Nah, mengapa demikian? Nah, kita akan jelaskan. Nanti kita lihat dulu contoh-contoh grafik distribusinya. Nah, ini yang kalau kalian menggunakan SPSS, ada namanya program SPSS, program yang digunakan untuk analisis statistik, memudahkan kita untuk analisis data. Nah, ini hasil kurvanya seperti ini. Nah, ini normal. Ini berdistribusi normal kan. Nah, ini tidak ada pencilannya. Nah, kalau ada pencilan ke situ, pencilan ke atas, ke bawah, nah itu tidak normal namanya. Gitu pula ini. Tidak ada data ekstrim, jadi dia normal. Nah, ini juga distribusinya normal. Nah, ini juga normal. Tidak terlalu panjang ke atas atau terlalu panjang ke bawah. Ini distribusi normal. Nah, di SPSS nanti akan untuk distribusinya akan ada tabel seperti ini ditampilkan. Nah, bahwa ini adalah hasil tes dari distribusi, test of normality, kenormalan data. Nah, jika hasilnya signifikan seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa datanya 0,3 ya. Maka bisa dikatakan bahwa datanya masih normal, berdistribusi secara normal. Nah, jika signifikasinya terlalu tinggi atau not signifikan, nah, maka dia bisa dikatakan bahwa datanya tidak normal. Jadi kenormalan distribusi data itu bisa diuji melalui SPSS ya, bisa dilihat melalui program SPSS untuk memudahkan kita. Nah, kita lanjut ke definisinya. Nah, kita mulai dari definisi statistik parametrik. Nah, statistik parametrik ini adalah yang berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter populasi. Nah, biasanya populasi yang dibahas. Kemudian jenis datanya itu ada interval atau rasio. Nah, jadi datanya interval atau rasio. Nah, data interval atau rasio ini adalah data yang dihasilkan melalui pengukuran. Nah, jadi bisa terukur interval atau rasio. Berapa jaraknya, berapa tingginya, berapa kedalamannya, berapa volumenya. Nah, itu masuk semua ke data parametrik. Nah, distribusi data normal atau mendekati normal. Nah, ini adalah statistik parametrik. Jadi jika di luar dari ini maka dikatakan statistik non parametrik. Kita lihat statistik non parametrik merupakan inferensi statistik tidak membahas parameter populasi. Jadi kalau yang parametrik dia membahas parameter populasi, sedangkan yang non parametrik bukan parameter populasi. Kemudian jenis data nominal atau ordinal. Nah, ini nominal adalah data yang berupa bukan data sesungguhnya. Dia data apa namanya ini? Data yang hanya mewakili. Misalnya laki-laki diberikan angka 1, wanita diberikan angka 2. Jadi 1 ini untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan atau wanita. Nah, itu adalah data nominal. Nah, itu datanya hanya mewakili, tidak bisa dikatakan bahwa 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, kemudian dibagi 2 1,5. 1,5 kan tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi tidak bisa dilakukan pengujian data secara parametrik. Nah, makanya masuk data nominal atau ordinal. Nah, ordinal ini sama juga adalah data peringkat, misalnya yang menang kejuaraan peringkat 1, 2, dan 3. Nah, itu kan tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangi karena itu adalah hanya mewakili. Nah, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Itu pula dengan misalnya kekerasan. Sangat keras 1, lembek 1, 2, agak lembek 3, sedang 4, keras 5, sangat keras. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah data ordinal. Dan itu masuk non parametrik. Nah, distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. Nah, itu distribusinya tidak diketahui dan tidak normal, seperti yang saya bilang tadi. Ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah, bahkan ada yang tidak ada. Nah, itulah non parametrik. Nah, ini perbedaan antara atau definisi dari statistik parametrik dan non parametrik. Nah, kita mulai dari statistik parametrik.
statistik parametrik merupakan suatu tes yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber sampel penelitiannya. Nah, jadi kalau dia masuk ke statistik parametrik, maka modelnya yang ditetapkan adalah harus ada populasi. Kapan dia tidak ada populasi, nah, maka dia tidak akan bisa masuk ke parameter statistik parametrik. Nah, ini harus ada populasi. Populasi ini adalah sumber dari sampel penelitian. Dari populasi ini kemudian akan diambil sampel untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, sumber penelitian. Nah, itu. Kemudian syarat-syarat itu biasanya tidak diuji dan dianggap sudah dipenuhi. Seberapa jauh makna hasil suatu tes parametrik bergantung pada validitasnya. Maka dari itu, untuk menentukan hasil tes atau suatu tes parametrik digunakan parameter atau tidak, nanti ada uji validitas namanya. Nah, apakah dia menyebar dengan rata atau tidak? Nah, itu ada ujinya nanti akan kita bahaskan di akhir perkuliahan ini, akan kita jelaskan juga. Kemudian tes parametrik juga menuntut bahwa skor yang dianalisis merupakan pengukuran yang sedikitnya berkekuatan skala interval. Nah, jadi skor yang dianalisis atau hasil pengukurannya, nah ini harus merupakan skala interval. Misalnya kita mengukur tinggi badan misalnya, nah, itu harus ada ukurannya tingginya berapa, 150 kah, 160 kah, 2 meter kah, nah itu skala interval. Jadi tidak boleh bilang tingginya rendah, sedang, tinggi, nah, tidak bisa seperti itu, harus dia skala interval. Lanjut, teknik-teknik statistika yang didasarkan atas asumsi mengenai populasi yang bisa diambil sampelnya. Jadi semua yang diasumsikan ini mengenai populasi yang dapat diambil sampelnya, bukan populasi yang tidak bisa diambil sampelnya. Nah, kalau populasi yang tidak bisa diambil sampelnya, seperti yang tadi saya bilang, ordinal dan numerik ya. Itu tidak bisa diambil sampelnya. Ordinal dan nominal. Nah, kalau dia masuk ke ordinal dan nominal, ya tidak bisa diambil sampelnya. Jadi dia memang harus data-data yang bisa diukur, yang terukur, masuk ke interval atau rasio. Nah, baru bisa diambil sampelnya. Nah, misalnya pada uji T diasumsikan populasi berdistribusi normal. Nah, uji T. Sebutan parametrik digunakan karena pada uji T ini yang diuji adalah parameter. Jadi ada parameter, yaitu rata-rata populasi atau rataan dari populasinya. Makanya kalau kalian menguji statistika, kebanyakan kan yang menggunakan uji di peternakan itu pakai parametrik ya. Makanya banyak yang menggunakan rancang-rancang lengkap dan pengujian secara ANOVA. Nah, itu yang diuji adalah rataan populasinya melalui sampel yang diuji. Nah, ini label sampelnya untuk mengetahui asumsi dari populasi. Kemudian sampel. Kemudian membutuhkan data kualitatif dengan level interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, jadi datanya tidak boleh kuantitatif. Datanya tidak boleh selain data kuantitatif, tidak boleh kualitatif. Kapan dia menggunakan data kualitatif, maka ya dia tidak masuk ke parametrik, dan pasti akan dia masuk ke statistik non parametrik. Jadi ini yang paling gampang ya, ini yang paling mudah dideteksi bahwa untuk statistik parametrik dia pasti menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dihasilkan dari proses pengukuran menggunakan alat ukur. Kapan dia tidak menggunakan alat ukur, maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam statistik parametrik. Nah, pasti dengan level interval atau rasio. Nah, interval kan misalnya interval tinggi badannya ada yang dari 150, 160, 170, nah itu. Seperti itu. Nah, rasio pun seperti itu. Rasionya ada sejam, ada 2 jam, ada 3 jam, nah bisa diukur.
dengan menggunakan alat ukur. Kalau tidak, maka dia masuk ke data kualitatif yang akan masuk ke statistik non parametrik. Nah, persyaratan untuk analisis statistik parametrik apa saja? Yang pertama, nah ini juga karena dia mewakili populasi tadi dengan mengambil sampel dan pengambilan sampel ini harus dilakukan secara acak atau random. Kapan tidak dilakukan secara acak? Apakah dia purposive sampling atau sampel yang dipilih? Nah, itu tidak boleh. Pasti dia tidak masuk ke statistik parametrik. Dia akan masuk ke statistik non parametrik. Nah, makanya dikatakan untuk ANOVA itu rancangan acak ya karena dirancang secara acak dan nanti hasilnya dipilih secara acak, random. Makanya dia masuk ke analisis statistik parametrik. Kemudian, nah ini data harus homogen. Data homogen, data harus menyebar merata. Kalau tidak menyebar merata ya tidak boleh dikatakan statistik parametrik. Data homogen artinya data yang dibandingkan atau dikomparasikan sama jenisnya. Bersifat homogen, maka perlu uji homogenitas. Makanya kalau dia tidak homogen, nah, harus dikelompokkan. Nah, tidak boleh kita misalnya populasinya kambing, ya sudah kambing saja. Tidak boleh ada lagi satu kambing, satu sapi, satu ayam, itu tidak bisa. Itu tidak masuk ke statistik parametrik. Nah, syarat dari statistik parametrik ini harus homogen. Kalau kambing ya sudah kambing semua. Bahkan bisa spesifik lagi, misalnya kambing etawa ya sudah etawa semua, jangan dicampur. Ada kambing bur, ada kambing kacang, tidak, harus homogen. Kalau dicampur seperti itu harus dihomogenkan dengan cara dikelompokkan. Ya, ada kelompok kambing bur, kambing peranakan etawa, kambing kacang dan sebagainya seperti itu. Nah, makanya ini harus homogen. Kalau dia tidak homogen maka dia tidak masuk ke statistik parametrik. Nah, ini penting bagi kalian ketahui pada saat nanti kalian penelitian. Jangan sampai parameter atau populasi kalian tidak homogen, kemudian tidak ada acak, terus kalian akan mengujinya secara statistik menggunakan statistik parametrik, menggunakan ANOVA. Nah, itu kesalahan besar, tidak boleh sama sekali. Nah, pasti dia akan masuk ke statistik non parametrik. Nah, ujinya apa saja akan kita jelaskan minggu depan. Ya, nanti akan kita lihat di sini ada beberapa ujinya. Normal, nah ini harus menyusun normal. Tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, artinya data yang dihubungkan berbentuk garis linear maka perlu uji linearitas. Nah, uji linearitas ini tadi bisa dilakukan di SPSS ketika mengolah data. Nah, bisa juga dimasukkan ke dalam rumus pengujian linear, ada rumusnya. Nah, berpasangan artinya data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Kalau salah satu yang tidak terpenuhi untuk persyaratan analisis korelasi atau regresi tidak dapat dilakukan. Maka dasarnya ini harus berpasangan, artinya korelasinya sama. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi kalau tidak berkorelasi, kalau kami yang kami semua, jangan yang lain berkorelasi, ada korelasinya, ada hubungannya. Nah, kalau tidak hubungannya tidak bisa, tidak masuk ke statistik parametrik. Nah, ini adalah bagannya untuk statistik parametrik. Nah, pembagian statistik parametrik ini ada beberapa macam pengujiannya. Nah, dilihat dari jumlah sampel. Jika jumlah sampelnya ada 1, maka dilakukan uji T. Uji T 1 sampel. Nah, kalau dia 2 sampel, maka dia ada hubungan sampel. Jika dia berpasangan, maka dilakukan uji T 2 sampel independen. Jika tidak berpasangan, dia uji T 2 sampel independen. Nah, independen itu tidak bebas. Nah, kalau tidak berpasangan ya bebas. Kemudian yang berpasangan, nah menggunakan uji 2 sampel berpasangan. Uji T juga, uji T 2 sampel berpasangan. Kalau yang satu ya uji T1. Makanya uji T itu hanya bisa dilakukan untuk 1 sampel, maksimal 2 sampel. Jika lebih dari 2 sampel, maka harus masuk ANOVA. Nah, jadi nanti jangan sampai kalian
hanya memiliki 1-2 sampel, kalian menggunakan ujian ANOVA. Nah, itu sudah salah kaprah, kesalahan itu, tidak bisa. Nah, jadi ini adalah pemahaman juga bahwa pada saat kalian penelitian, lihat dulu sampelnya seperti apa, jenis statistik parametrik atau non parametrik yang digunakan, kemudian jumlah sampelnya berapa. Nah, maka bisa ditentukan pengujiannya, kita menggunakan uji apa. Jika dia lebih dari 2, maka menggunakan uji ANOVA. Jangan melihat bahwa penelitiannya ini ya harus uji ANOVA, penelitiannya ANOVA terus dia gunakan kan. Padahal sebenarnya menggunakan uji yang lain sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Nah, tidak harus menggunakan ANOVA karena banyak sekali pengujian yang bisa dilakukan. Nah, bukan cuma sebatas di uji ANOVA. Nah, jika lebih dari 2, kenapa biasa banyak menggunakan uji ANOVA? Karena biasanya jumlah sampelnya yang diambil dari populasi ini lebih dari 2. Makanya dia menggunakan uji ANOVA. Dan itu pun lebih dari 2 sampel ya dilihat dulu dia masuk kategori data yang menyebar normal atau tidak, datanya data yang bisa diukur atau tidak, bisa dari pengukuran, atau dia skala itu tadi ordinal atau nominal. Kalau ordinal nominal ya jelas tidak bisa menggunakan ujian ANOVA. Nah, itu harus dicek semua ya. Nah, ini lihat lagi dari ujian ANOVA, dilihat jumlah faktornya. Nah, ini makanya dilihat faktorial. Ada lagi yang namanya ujian ANOVA 1 faktor, ada yang 2 faktor. Nah, kalau yang 1 faktor menggunakan 1 ANOVA, kalau yang 2 faktor 2 ANOVA. Lebih dari 1 faktor ya ANOVA juga yang multi, yang pengujian multi way ANOVA. Seperti itu dan seterusnya. Nah, makanya dalam menentukan pengujian dalam analisis statistik nanti, ya ini kalian harus pahami dulu populasinya seperti apa, sampelnya seperti apa, kemudian bisa ditentukan statistiknya dan ditentukan jenis pengujiannya apa. Nah, tidak serta-merta penelitiannya ini ya, sudah nanti pakai ANOVA, kemudian pakai faktorial, tidak pakai faktorial, oral biasa, oral putus. Ya seperti itu. Jadi dan dasarnya dari sini. Oke, seperti itu. Nah, saya rasa ini yang statistik parametrik. Sekarang kita lanjut ke statistik non parametrik. Nah, ini yang paling banyak sebenarnya. Banyak yang ke sini. Meskipun sebenarnya di peternakan ini saya lihat cenderungan memakai yang parametrik. Padahal sebenarnya ya non parametrik ya sah-sah saja dilakukan. Jangan dipaksakan. Kalau misalnya datanya tidak bisa ke parametrik ya jangan dipaksakan. Nah, kalau tidak bisa ya kita masuk ke non parametrik. Apakah salah ya tidak? Bisa benar. Nah, yang salah itu kalau dipaksakan, nah itu yang salah. Makanya kenali datanya, kenali populasinya, kenali datanya, nah, baru kita tentukan jenis statistiknya dan jenis pengujiannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke statistik non parametrik. Ini cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi statistika parametrik atau yang berjenis kualitatif. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau dia jenis datanya kualitatif, nah, maka pasti menggunakan non parametrik. Nah, ini yang THT juga, penelitian THT biasanya yang menggunakan uji hedonik seperti kesukaan, suka tidak suka, manis, asam, asin. Nah, itu kan semua tidak adalah jenis data kualitatif masuk ke ordinalnya, jenis data ordinal, maka ya harus dilakukan statistik non parametrik. Ya, jangan dipaksakan ke ANOVA, nah, tidak boleh. Nah, ini yang paling jelasnya, dia menggunakan jenis data kualitatif, kalau yang parametrik menggunakan data kuantitatif. Disebut juga distribution free statistic atau dan assumption free test. Nah, ini nama lainnya. Nah, didasarkan atas lebih sedikitnya asumsi mengenai populasi dan parameter dibandingkan dengan statistik parametrik. Nah, jadi biasanya populasinya sedikit, kemudian sampelnya tidak bisa diambil semua. Nah, ini jadi biasanya kita asumsikan ada asumsi populasi. Kemudian digunakanlah non parametrik.
Ada yang dapat digunakan untuk data nominal, nah, itu digunakan untuk data nominal dan ordinal ya. Ada yang data ordinal, makanya ini yang dua. Apakah menggunakan nominal dan ordinal? Nah, nominal ordinal saya sudah jelaskan tadi. Kalau nominal ini kan seperti tadi 1, 2 untuk laki-laki, perempuan, agama misalnya agama Islam, agama Kristen, Protestan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu nominal. Kalau ordinal itu ya peringkatan. Misalnya suka, tidak suka, sangat suka, sedikit suka, 1, 2, 3, 4, nah seperti itu. Nah, jadi angkanya itu, angka ordinal namanya angka yang mewakili peringkat 1, 2, 3, bukan angka yang sesungguhnya. Nah, ini non-parametrik yang digunakan. Nah, populasi bebas distribusi, sama populasinya itu bebas distribusi. Nah, istilah non-parametrik sendiri pertama kali itu digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Nah, dari istilah-istilah itu, distribution free statistic dan assumption free. Nah, ini kan ya tidak bebas dari statistik, distribusinya bebas dari perhitungan statistik, atau asumsi bebas tes. Nah, dengan mudah terlihat bahwa metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan untuk mengabaikan segala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik. Jadi semua asumsi-asumsi yang tidak masuk ke parametrik itu semua bisa dimasukkan ke non parametrik. Ya, jadi enak sekali sebenarnya. Jangan dipaksakan menguji menggunakan parametrik jika tidak bisa. Nah, kita bisa menggunakan yang non parametrik. Utamanya yang berkaitan dengan distribusi normal. Jika tidak bisa berdistribusi normal ya jangan paksakan. Gunakanlah non parametrik. Syarat dilakukan statistik non parametrik pertama data nominal. Nah, ini yang data nominal tadi saya bilang. Misalnya ada atau tidak ada, mati atau hidup, laki-laki atau perempuan, agamanya apa, agama Islam, Kristen, Protestan, dan seterusnya. Kemudian data ordinal. Ini agak sakit, sembuh, sangat keras, lembut, sangat lembut, seperti sangat setuju, dan lain-lain. Seperti itu data ordinal. Nah, untuk data interval dan rasio ini tidak normal. Kalau untuk interval dan rasio, nah, jadi tidak semua juga data interval dan rasio itu bisa dimasukkan ke parametrik ya. Jika data interval dan rasionya tidak normal, dia pengukurannya tidak normal, ya tetap kita menggunakan yang non parametrik. Nah, jangan dipaksakan lagi membuatnya normal, sehingga harus menggunakan yang parametrik, tidak boleh. Ya, masukkanlah ke non parametrik. Kenapa masuk non parametrik? Karena sebaran datanya tidak normal. Tidak normal dalam artian itu ada yang terlalu tinggi, jauh sekali pencernaan tingginya, ada yang terlalu rendah, bahkan ada yang tidak ada. Nah, itu tidak normal namanya. Nah, itulah syaratnya kita menggunakan yang non parametrik. Keuntungan statistik non parametrik. Nah, kadang-kadang tidak ada alternatifnya pada statistika parametrik. Nah, kalau parametriknya tidak bisa digunakan ya kita masuk ke non parametrik langsung. Tidak bisa kita gunakan yang parametrik. Uji non parametrik tertentu dapat digunakan untuk analisis data nominal. Nah, ada yang uji non parametrik tertentu ini bisa digunakan untuk data-data yang nominal. Begitu pula dengan ordinal. Nah, proses perhitungan pada statistik non parametrik biasanya lebih sederhana. Nah, ini makanya orang-orang sosial, termasuk sosial ekonomi, sosek, ini yang penelitian-penelitian sosek ini menggunakan data non parametrik dan pengujiannya ini lebih sederhana dibandingkan yang parametrik. Makanya sebenarnya banyak yang lebih suka menggunakan statistik yang non parametrik karena lebih sederhana dibandingkan yang parametrik. Masuk ANOVA lebih sulit. Nah, gimana nanti untuk membahasnya lebih sulit lagi. Khususnya untuk sampel yang kecil. Kalau sudah kecil sampelnya ya sudah. Pakai saja yang non parametrik. Jangan dipaksakan menggunakan yang parametrik. Kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang susah? Kerugiannya apa? Ada juga kerugiannya. Nah, uji non parametrik menjadi tak berguna apabila uji ini untuk data yang sama tersedia. Jadi kalau untuk data yang sama-sama tersedia, untuk data yang sama, nah itu tidak boleh, tidak bisa digunakan.
Kemudian tidak tersedia secara luas dibandingkan dengan uji parametrik. Nah, biasanya pengujiannya ini tidak tersedia luas. Kadang ada yang meragukan hasil pengujiannya sebenarnya. Padahal sebenarnya ya sudah diuji secara non parametrik, ya itu sudah dianggap sah pengujiannya. Nah, untuk yang besar, untuk sampel besar, perhitungan untuk statistika non parametrik ini sangat rumit jika datanya besar. Maka ya kalau datanya besar ya jangan juga dipaksakan menggunakan non parametrik. Kalau data-datanya kecil ya pakailah non parametrik. Kalau besar gunakan nanti ada ada cara membuat data menyebar normal dengan cara menguji kenormalan dan melakukan uji asumsi. Oke, nah seperti ini. Ini adalah cara mendeteksi suatu data sehingga kita bisa menggolongkan apakah data yang kita miliki ini masuk ke statistik parametrik atau non parametrik. Nah, parametrik itu kalau untuk yang parametrik berasal dari kata parameter. Nah, parameter itu indikator atau variabel dari suatu distribusi hasil pengukuran. Jadi hasil pengukuran, jika dia bukan merupakan hasil pengukuran, maka tidak boleh dimasukkan ke statistik parametrik. Nah, kita contohkan di sini ada sebuah data, kita memiliki data. Nah, ini ada beberapa pertanyaan supaya bisa kita kelompokkan. Kalau kita memiliki data, lihat dulu distribusi populasinya diketahui atau tidak. Ini apakah ada distribusi populasinya atau tidak. Jika tidak ada, maka sudah jelas kita masukkan golongkan ke statistik non parametrik. Jika iya, maka ditanya lagi, ini distribusi populasinya normal atau tidak. Nah, itu tadi. Jika tidak normal, maka sudah kita golongkan ke statistik non parametrik. Jika normal, kembali ditanya lagi, ini sampelnya acak atau tidak. Jika sampelnya tidak diambil secara acak dari populasi yang tadi, ya maka kita masukkan lagi ke yang non parametrik. Nah, jika diambil secara random, maka dilihat lagi varians kelompoknya sama atau tidak. Jika tidak sama, ya itu tadi saya bilang berbeda. Kalau kambing semua, kalau kambing kacang semua. Kalau berbeda, ada kambing ini, ya tidak bisa, maka masuk ke non parametrik. Sedangkan umurnya saja berbeda berapa tahun, jenis kelaminnya berbeda, ini sudah tidak bisa dimasukkan ke yang parametrik. Maka harus masukkan ke non parametrik. Nah, jenis kelamin kan tadi saya bilang laki-laki perempuan ini tidak bisa. Kemudian jika ya, maka lihat lagi skala pengukurannya. Kita lihat skala pengukurannya. Jika dia skala pengukurannya nominal atau ordinal, itu tadi saya bilang, hadir tidak hadir, kemudian sakit tidak sakit, manis, kurang manis, tidak manis, nah, nominal dan ordinal ini masuk semua ke non parametrik. Namun jika skala pengukurannya interval atau rasio diperoleh dari hasil pengukuran, misalnya tinggi badan, tingginya berapa, ini 120, 130, 140, 120 juga ya, masuk ke statistik parametrik. Nah, begini cara menggolongkan data yang kita gunakan. Ya, tidak asal ada data, ya, harus diuji secara statistik parametrik. Ya, menggunakan ANOVA, menggunakan cara lengkap, ya tidak. Tidak semua seperti itu. Harus dilihat dulu data yang kita peroleh. Nah, baru kita golongkan dulu datanya. Setelah itu baru diuji berdasarkan uji parameter statistik yang sesuai dengan kriterianya. Kalau dia masuk ke yang statistik non parametrik, maka kita uji berdasarkan pengujian statistik non parametrik. Kalau dia parametrik, kita uji dengan pengujian statistik parametrik. Nah, pengujiannya apa saja nanti akan kita lihat. Nah, kalau seperti ini kan ini kriteria. Ini yang tingginya sedang, ada yang sangat tinggi, ada yang pendek. Ini yang 1, 2, 3, 4. Nah, ini masuk ke statistik non parametrik. Kecuali kalau dia ada tingginya berapa, misalnya ini 100
60, ini 170, 160, 175. Nah, ini baru bisa masukkan ke statistik parametrik. Nah, itu pun dilihat dulu sebarannya. Ini kalau begini kan sebaran normal sebarannya. Karena tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu rendah. Nah, dilihat begitu. Nah, ini sampelnya diambil random atau tidak? Kalau iya, iya. Nah, variansi kelompoknya sama atau tidak? Nah, kok dilihat sih apakah dia semua wanita, apakah dia semua laki-laki? Ya, kalau saya lihat ini tidak, maka dia masuk ke parametrik. Seperti itu. Oke, semoga bisa dimengerti. Nah, kita lanjut. Nah, untuk statistik parametrik ini digunakan untuk parameter dari distribusi normal. Nah, ini sudah tadi. Jadi ini contoh grafik atau kurva yang berdistribusi secara normal. Nah, misalnya, nah ini pengujiannya ya, yang parametrik uji Z. Nah, 1 atau 2 sampel. Untuk uji Z ini menggunakan 1 sampel. Uji T juga 1-2 sampel. Nah, untuk yang bisa menggunakan regulasi persen, perancangan percobaan. Nah, ini yang saya bilang, rancok menggunakan two-way ANOVA. Nah, bukan one-way ANOVA ya. Two-way ANOVA. ANOVA dua arah. Nah, untuk yang non-parametrik, statistik bebas distribusi dan uji bebas asumsi. Nah, ini yang digunakan. Nah, karena dia sebarannya tidak normal. Seperti ini. Nah, ada yang terlalu rendah. Ada yang terlalu tinggi. Nah, yang normal. Nah, dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil, di mana sampelnya kurang dari 30. Nah, ini untuk data-data yang jumlahnya kecil. Nah, contoh yang digunakan untuk uji non parametrik ada bisa menggunakan chi-square test, median test, Friedman test, korelasi peringkat Spearman, dan masih banyak yang lainnya. Ini minggu depan kita akan bahas semua. Oke, ini tabel bentuk jenis-jenis pengujiannya. Untuk jenis data yang nominal ordinal, nah ini tadi masuk ke non parametrik. Yang nominal bisa menggunakan binomial, X kuadrat 1 sampel. Untuk komparasi 2 sampel menggunakan ini McNemar. Untuk yang berhubungan, kemudian yang independen, saling bebas, ada Fisher, exact test. Nah, untuk yang lebih dari 2 yang berhubungan menggunakan Kohranki. Kemudian yang independen menggunakan X kuadrat Q sampel. Dan yang hubungan asosiasi atau korelasi menggunakan kontingen koefisiensi. Untuk yang ordinal, saya menggunakan rantes. Untuk yang satu sampel ini ada deskriptif variabel, satu variabel menggunakan rantes. Untuk yang 2 sampel bisa menggunakan sign test. Nah, ini yang 2 sampel banyak ya, ada median test, itu tadi median sama saya. Tes Human-Whitney, Kolmogorov, Smirnov, Wolfowitz. Nah, ini adalah nama-nama orang yang mengembangkan ujinya ya. Friedman two-way ANOVA, median extension untuk yang lebih dari 2 sampel, kemudian untuk yang korelasi Spearman rank correction atau Kendall. Nah, untuk yang parametrik, datanya berupa interval ratio. Untuk yang satu variabel menggunakan t-test. Untuk yang dua, ini tadi yang satu variabel ya, satu sampel, satu ya. Kalau untuk yang 2 sampel menggunakan t-test for correlative sample, ini yang related, yang saling berhubungan. Kemudian yang saling bebas, t-test untuk sampel bebas. Nah, ini semua, ini satu sampel, ini 2 sampel. Sampelnya. Itu yang lebih dari 2 sampel. Nah, ini tadi yang berhubungan one-way ANOVA. Bisa juga N2 ANOVA. Ini yang real biasa, yang non faktorial, infaktorial. Yang independen juga sama. Nah, ini bagusnya ini kan tidak ada perbedaan antara yang hubungan dan independen sama pengujiannya. Kemudian yang korelasi, percent product moment bisa, partial correlation, dan multiple correlation ya, banyak bisa menggunakan. Sebenarnya lebih sederhana. Tidak membedakan kalau dia menggunakan yang parametrik. Kalau yang non parametrik, nah ini dibedakan berdasarkan jenis data yang digunakan, jumlah sampel yang digunakan. Seperti itu.
Nah, untuk menguji kenormalan data, apakah kita akan golongkan nanti ke parameter atau non parametrik. Nah, ada namanya uji normalitas. Nah, merupakan uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan ini memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik, dalam statistik inferensial. Nah, jika tidak berdistribusi normal, maka ya mau tidak mau kita harus masukkan ke statistik non parametrik. Seperti ini yang normal. Nah, ini data lapangan atau data teoritik. Jadi digabungkan hubungannya antara data lapangan dan data teoritik. Nah, salah satu cara untuk melakukan uji kenormalan suatu data adalah dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini adalah pengujiannya. Nah, konsep dasar uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data. Jadi data yang berdistribusi ini dibandingkan. Nah, ini data yang akan diuji dibandingkan kenormalitasnya dengan distribusi normal baku. Jadi kita gunakan uji distribusi normal baku dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Nah, distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk set score yang diasumsikan normal. Set score ini ada tabelnya ya, tabel set. Kita lanjut. Uji kenormalan digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05. Nah, ini standarnya taraf signifikansinya 95% atau alfa 0,05. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Jadi dibandingkan normalitasnya dengan data normal baku. Kemudian penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah jika signifikansi di bawah 0,5, jika signifikansi yang dihasilkan itu di bawah 0,5, berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan signifikan dengan data normal baku. Berarti hasil tersebut tidak normal. Makanya jika hasilnya di bawah 0,05, kurang dari 0,5, maka data yang diuji, data yang punya kita yang diuji itu tidak normal. Nah, maka kita gunakan pengujian non parametrik. Namun jika dia lebih besar dari 0,5, maka hasil pengujiannya menunjukkan bahwa data kita menyebar normal. Jadi kita bisa menggunakan data statistik, menggunakan pengujian statistik parametrik. Nah, jadi sebelum menentukan jenis pengujiannya ya harus diuji dulu uji kenormalan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi tidak serta-merta saya harus gunakan ini, saya harus gunakan ini, tidak. Ada ketentuannya. Ya. Nah, ini cara perhitungan jika menggunakan aplikasi SPSS-nya. Nah, ini ada di analyze, kita masukkan datanya, kemudian di analyze ini ada deskriptif statistik menggunakan. Nah, ini kita mengambil explore, kemudian masukkan statistik datanya yang kita akan di sini, dari sini yang akan kita explore. Kita lihat sebarannya. Nah, kemudian centang ini faktor level together di statistiknya, dan stem and leaf, kemudian continue. Nah, maka dia akan muncul seperti ini datanya nanti. Nah, jika tes normalitasnya ini tadi lebih rendah dari 0,05, nah ini kan signifikansinya lebih dari 0,05, lebih rendah dari 0,05, ini adalah 0,000. Nah, ini sangat signifikan Kolmogorov-Smirnovnya. Maka bisa diasumsikan bahwa data yang kita miliki ini menyebar normal, sehingga bisa digunakan parametrik, statistik parametrik untuk pengujian datanya. Kita bisa menggunakan ANOVA, one way ANOVA jika satu faktor, jika lebih dari satu faktor bisa menggunakan two way ANOVA. Nah, ini juga ada Shapiro-Wilk namanya. Ini sama saja. Ini namanya adalah test of normality, kenormalan data. Nah, jadi biasakan menguji dulu kenormalan datanya, baru dilakukan pengujian statistik. Jangan asal menguji saja, tidak. Kemudian ada pula uji asumsi namanya. Nah, uji asumsi merupakan teknik statistik parametrik yang menghendaki data yang diperoleh merupakan hasil pengambilan data secara random atau acak. Uji asumsi. Jadi, apakah data yang kita ambil random atau acak atau bukan secara random. Nah, ini kita gunakan uji asumsi.
Bila data diambil secara random, maka masih ada beberapa asumsi yang seharusnya dipenuhi sebelum melakukan analisis dengan teknik statistik parametrik. Nah, ini ada beberapa. Nah, ada korelasi, regresi, t-test, ANOVA atau ANCOVA sama saja. Nah, ini apakah dia normal, kalau normal, apakah dia linear, apakah dia homogen. Nah, ini kalau dia normal, dia linear, nah, bisa menggunakan korelasi. Nah, kalau dia tidak homogen bisa semua. Seperti ini. Nah, untuk ANCOVA ini harus terpenuhi semua. Bisa diuji ANCOVA. ANOVA ya normal datanya, linear tidak mesti, ini harus homogen. Bisa dilakukan ANOVA. Nah, untuk yang lainnya tidak mesti seperti itu. Nah, ini harus dicek dulu ini uji asumsinya. Jika tidak seperti ini ya maka tidak bisa juga dilakukan ujian statistik parametrik. Ya seperti itu. Bagaimana perbedaan statistik parametrik, apa statistik parametrik, apa non parametrik, bagaimana kita mengelompokkan data hasil penelitian kita, apakah dia masuk uji parametrik atau non parametrik, sehingga nanti hasilnya ya tidak ngaco, tidak sembarang, sehingga kalian betul-betul menghasilkan data yang valid, data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak asal memilih atau menggunakan jenis pengujian statistik yang digunakan. Nah, harus diketahui dulu datanya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa dimengerti, utamanya nanti pada saat kalian melakukan penyusunan atau pengolahan data setelah penelitian. Nah, ini sangat penting ya. Jangan sampai asal menggunakan statistik. Nah, melihat temannya pakai ANOVA ya, pakai ANOVA semua. Padahal kan tidak seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan insya Allah ini pasti akan sangat berguna nantinya pada saat kalian melakukan analisis data, pengolahan data dari hasil penelitian yang kalian hasilkan. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat belajar. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silakan ditanyakan di grup WA yang kita buat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.